Mengudara dari Jalan Madukoro, Kota Semarang, Jawa Tengah. Inilah Oles Balsem, obrolan seru sama Balmon Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello hai Sobat Frekuensi Sugeng Rawu. Selamat datang di Oles Balsem, obrolan seru sama Balmon Semarang. Bersama saya Wina yang akan memandu podcast ini hingga akhir acara nanti. Nah, Oles Balsem ini merupakan podcast persembahan dari Balmon Semarang yang akan membahas berbagai isu menarik seputar telekomunikasi, spektrum frekuensi radio ataupun isu terkini lainnya. Nah, di tahun 2023 ini ternyata perkembangan industri telekomunikasi dan juga teknologi informasi ini semakin berkembang pesat ya. Dan ternyata juga nih ya, di balik itu semua ada ancaman cyber yang menghantui kita nih sebagai pengguna. Nah, apalagi menarik banget kalau misalkan kita kaitkan dengan bidang spektrum frekuensi radio. Nah, kebetulan di studio Oles Balsem kali ini sudah hadir narasumber yaitu Mbak Reni Kristiananda selaku ASN dari Balmon Semarang yang menjabat sebagai penyidik pegawai negeri sipil ataupun PPNS di tim kerja penertiban. Nah, beliau ini sangat berpengalaman di bidang keamanan informasi dan juga sudah didapuk nih sebagai ahli forensik digital dan juga berpengalaman dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan tentang pelanggaran UU ITE. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita sapa dulu nih Mbak Reni. Halo Mbak Reni. Halo Mbak Wina dan Sobat Frekuensi semuanya. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik sih. Mbak Reni gimana? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke deh Mbak. Nah Mbak, jadi kan ya dengan semakin berkembangnya nih ya industri telekomunikasi dan juga teknologi informasi nih ya, konon kabarnya nih Wina dapat bocoran bahwa ternyata di balik itu semua tuh ada ancaman cyber yang menghantui. Nah, boleh dong di-share ke Sobat Frekuensi kira-kira tuh ancamannya tuh emang apa aja sih Mbak? Oke. Baik, terima kasih saya sudah diundang ya ke podcast ini untuk menyapa dan berbagi sedikit informasi dengan Sobat Frekuensi semua. Iya. Benar banget Mbak Wina bahwa perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat ini tidak lepas dari perkembangan industri telekomunikasi itu sendiri. Nah, namun tanpa disadari Mbak, kemajuan teknologi informasi ini yang memberikan banyak kemudahan gitu ya dan manfaat untuk kita semua gitu ya. Ternyata bagaikan pisau bermata dua. Oh, oke. Di satu sisi dia memberikan kemudahan, manfaat gitu ya, karena memudahkan semua aktivitas kita gitu kan. Di sisi lain ternyata dimanfaatkan oleh seseorang yang oknum lah ya, betul. Yang justru akan merugikan kita baik material maupun non material. Sebagai contoh nih Mbak, sekarang kan gadget smartphone banyak digunakan di masyarakat gitu ya, bahkan sudah hampir menggantikan laptop. Oh iya, betul, ya. betul. Hampir menggantikan laptop gitu. Fungsinya hampir menggantikan laptop. Untuk apa? Untuk ngecek email, untuk browsing gitu ya. Kemudian untuk main sosial media. Iya, betul. Gitu. Nah, sampai 23 jam dalam sehari ya. Bisa jadi tuh gitu kan. Keasikan main sosial media terus ternyata ada iklan produk bagus nih, terus klik nih link marketplace-nya gitu ya. Iya. Terus belanja deh gitu kan. Nah, belanja terus pakai internet banking sekarang bayar. Oh iya, betul. Perlu antri lagi di teller. Oh iya, betul. Nah, itu kan juga karena perkembangan teknologi informasi gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita akses sosial media atau kita akses internet banking itu kan pasti kita masukin username, password gitu ya. Nah, itu kan termasuk data yang sensitif seperti itu. Nah, data yang sensitif dan itu harus dilindungi dong. Makanya harus melek nih tentang keamanan informasi gitu kan. Tapi gini, sekarang ini di masyarakat seberapa aware sih masyarakat untuk mengubah password atau menggunakan password yang aman gitu ya? Betul. Kemudian seberapa aware masyarakat untuk lihat nih apakah handphonenya ini sudah update security-nya. Betul. Kadang kalau mau update OS aja kadang suka kebentur sama memori yang penuh. Nah,
Tapi justru Mbak, dari celah-celah kecil yang sering kita abaikan itu, disitulah akan muncul di situ kok risikonya terhadap keamanan informasinya. Seperti itu Mbak. Oke. Nah, gimana sih Mbak kalau gitu keancaman dari keamanan cyber ini bisa berdampak negatif nih kepada kita pengguna frekuensi radio ataupun pengguna teknologi juga. Nah, sejauh apa sih Mbak pengaruhnya Mbak? Oke, menyambung dari penjelasan sebelumnya tadi tentang penggunaan smartphone semakin banyak gitu betul. Di masyarakat. Nah, sekarang aja satu orang bisa punya lebih dari satu gadget. Oh iya, betul. Ya. Kebetulan Wina juga punya sekitar 5 sih Mbak ya. Masya Allah, itu buat siapa aja ya Mbak ya? Buat yang A, yang B, yang C gitu. Masya Allah, oke. Ya, nggak apa-apa gitu ya, selama punya uang, memang perlu, why not gitu kan. Nah, tapi apakah masyarakat ini sudah membeli handphone yang sudah bersertifikat, sudah bersertifikat dari SDPPI Kominfo. Betul. Gitu. Karena sebenarnya sudah ada aturannya di Mbak Wina gitu, bahwa di pasal 71 di Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, di situ disebutkan bahwa setiap alat dan atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit dan dimasukkan untuk diperdagangkan atau digunakan di wilayah Republik Indonesia, itu harus memenuhi wajib wajib loh ya, wajib memenuhi standar teknis. Gitu. Nah, teknis. Karena apa? Karena frekuensi yang digunakan oleh handphone atau smartphone itu kan sudah ditentukan. Nah, kalau dilanggar, nah itu nanti dikhawatirkan akan terjadi interference. Interference. Berakibat fatal. Bisa mengancam keselamatan jiwa ya. Betul. Bisa mengganggu frekuensi penerbangan. Kebetulan udah belajar juga nih dari episode-episode sebelumnya nih. Jangan lupa lagi Mbak Wina, bahwa kita juga harus mengecek emailnya. Oh iya, benar-benar. Sudah terdaftar di Kemenperin. Gitu. Bisa dicek di email.kemenperin.go.id. Oke. Jadi memang harus aware ya, harus meningkatkan kesadaran. Ini menarik banget nih Mbak. Nah, tapi memang penting ya Mbak ya untuk memprioritaskan hal-hal tersebut. Tapi gimana sih Mbak caranya nih supaya pengguna frekuensi radio, sobat frekuensi itu bisa meningkatkan kesadarannya Mbak terkait pentingnya keamanan cyber, dan juga mungkin punya tips-tips Mbak gimana caranya sih mengurangi risiko ancaman hacker lah atau apa gitu. Ini menarik banget kalau berbicara masalah keamanan cyber gitu ya, apalagi dihubungkan dengan hacker gitu. Iya betul. Gimana sih bisa hacker itu mendapatkan data gitu ya? Nah, memang gini. Jadi keamanan cyber itu bukan merupakan suatu produk atau hasil akhir gitu ya. Nah, dia itu adalah suatu proses yang harus terus-menerus kita sosialisasikan untuk kita jalankan gitu ya. Nah, karena apa? Kalau kita sedikit saja abai atau lengah dalam mengaplikasikan keamanan cyber ini, maka disitulah titik rawannya. Meskipun gini, ada hukum alam ya, hukum alam yang sudah diketahui banyak orang bahwa keamanan itu selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Contohnya gini Mbak, misalnya kita lagi nongkrong di restoran gitu ya, atau di kafe atau di hotel gitu. Di situ ada fasilitas wifi publik. Iya, kita nyambung benar. Ya, apalagi yang fakir-fakir kuota ya Mbak ya. Betul Mbak. Wah, ini ada wifi gratis nih gitu. Lumayan ya, kita berapa jam gitu ya misalnya nge-zoom di situ, atau kita sambil ngopi sambil browsing. Beli kopi 10.000, nongkrongnya 24 jam ya. Nah, terus kita tersambung ke wifi itu. Gak pakai password lagi wifi-nya. Gitu. Nah, terus kita browsing. Ada barang bagus nih di marketplace. Nah, belanjalah. Terus bayarlah pakai internet banking gitu ya. Oke. Tadi yang dibuka apa aja? Sosial media, kemudian marketplace, lalu internet banking. Semuanya ada data sensitif. Username, password, bahkan nomor rekening, saldo rekening. Iya benar juga. Nah, kalau ada orang iseng nih, karena tadi kan wifi-nya publik, kita nggak tahu
pengelolaan keamanannya seperti apa. Apakah dia memakai teknologi keamanan yang terkini, dienkripsi atau tidak paket yang lewat itu. Nah, kalau tidak terenkripsi, terus ada orang iseng ternyata bisa terendus istilah sniffing ya, paket sniffing gitu ya istilah teknisnya. Nah, kemudian itu diekstrak sama pelakunya, kita sebut aja hacker gitu ya. Nah, ternyata bisa mendapatkan password email kita, password sosial media kita, password internet banking kita gitu ya. Semudah itu ya, jadi kayak udah langsung dapat tuh data-data kita ya. Apalagi Mbak sekarang bukan bocorannya maksudnya, cara-cara untuk melakukan itu tuh sudah banyak di-share di internet juga. Oh iya? Gitu loh. Nah itu yang bahayanya kalau sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu kan sangat merugikan. Betul ya. Betul bisa sekali. Material, imaterial juga gitu loh. Bisa-bisa uang kameramen yang udah 5 triliun tuh bisa tersedot semua ya. Tersedot habis. Belum lagi nanti data pribadinya. Iya benar. Bisa disalahgunakan ya. Iya benar juga sih. Nah, ampun, ternyata itu banyak sekali ya Mbak ya risiko-risiko yang memang harus kita aware akan risiko tersebut dan juga harus kita cegah nih ya. Makanya keamanan informasi itu harus selalu kita jalankan. Harus dijalankan ya, bukan suatu hasil akhir, tapi itu adalah proses yang terus-menerus harus dilakukan ya. Meskipun tadi saya bilang keamanan selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Iya betul sih. Ya kan kita kalau mau aman kan harus ini, prosedurnya harus ini. Iya betul, gitu. Harus ada yang dikorbankan sedikit lah ya demi mendapatkan keamanan. Oke, ini menarik banget nih Mbak berbicara tentang keamanan cyber dan juga hal-hal yang mengikuti di baliknya gitu ya. Nah, tapi Wina juga penasaran nih Mbak. Nah, terkait pentingnya menjaga keamanan cyber ini nih, Balmon Semarang itu sudah melakukan langkah-langkah konkret seperti apa sih Mbak agar penggunaan frekuensi radio itu juga selalu aman gitu ya dan kita tuh bisa mewujudkan keamanan cyber khususnya dalam penggunaan frekuensi radio itu sendiri. Baik. Jadi sejauh ini Balmon Semarang ini sudah sangat aktif ya setiap tahun menjalankan bukan hanya karena tupoksinya ya. Memang kemanfaatannya itu sangat besar gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Balmon Semarang mungkin UPT yang lain juga ya yang di bawah SDPPI yaitu melakukan kegiatan monitoring dan penertiban alat dan atau perangkat telekomunikasi yang beredar di masyarakat. Hal ini sangat penting karena untuk menekan peredaran alat atau perangkat yang tidak sesuai dengan standar teknis yang tadi yang tadi disebutkan ya, interference dan sebagainya seperti itu ya. Nah, selain itu Balmon Semarang juga terus mengedukasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi gitu kan tentang pentingnya sertifikasi alat dan atau perangkat telekomunikasi kepada masyarakat, bisa melalui offline atau bisa melalui online yang dikelola Mbak Wina sangat bagus sekali loh. Makanya Sobat Frekuensi selalu stay tune. Jangan lupa follow Instagramnya @balmon Semarang. Oke, makasih loh. Oke, jadi memang penting ya untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai pengguna ya. Jadi memakai smartphone kita juga harus smart gitu ya Mbak ya. Oke, nah di momen ini nih Mbak, ini pas banget nih Mbak, boleh dong Mbak Reni juga sekaligus kasih pesan-pesan ke Sobat Frekuensi tentang pentingnya nih meningkatkan kesadaran akan ancaman cyber dan juga mungkin boleh juga deh yang di-share tips-tipsnya Mbak, gimana sih cara mencegahnya gitu. Siap. Monggo silakan Mbak. Jadi gini, tadi saya bilang keamanan cyber itu bukan merupakan hasil akhir, merupakan proses gitu ya. Nah, untuk itu harus dimulai dari individu. Jadi setiap individu yang sudah mengetahui informasinya tentang keamanan cyber, sudah mengetahui langkah-langkahnya, yuk diterapkan gitu ya. Yuk dijalankan, ganti password 6 bulan sekali. Pakai password yang kombinasi huruf besar kecil, angka, kemudian simbol gitu ya. Jangan lupa update sistem informasinya di handphone maupun di laptopnya. Jangan lupa update aplikasi-aplikasi di handphone dan laptopnya juga, terutama browser ya. Browser juga harus diupdate gitu kan. Nah, kemudian
jangan lupa juga setelah mengetahuinya disebarkan ke temennya, ke saudaranya, istilahnya kalau anak-anak sekarang ke circle-nya gitu Oh ya. iya, oke. Ke circle-nya. Mungkin bapak ibu kita atau saudara-saudara kita itu juga perlu, karena biasanya keamanan informasi itu akan menyerang titik lemahnya orang yang tidak aware. Nah itu makanya harus terus dijalankan, harus terus dibudayakan gitu ya. Otomatis kalau sudah menjadi budaya, nah itu akan tercipta ekosistem sosial yang sudah menerapkan keamanan informasi. Nah seperti itu. Kalau tipsnya yaitu tadi, jangan lupa untuk selalu mengecek handphone sebelum membeli. Apakah sudah ada sertifikat dari SDPPI Kominfo? Betul. Nah, cek emailnya, update keamanan informasinya, sistem operasinya. Nah itu sangat penting banget. Oke. Jadi tipsnya ini sangat bermanfaat sekali dan terima kasih ya Mbak Reni atas kehadirannya di studio Oles Balsem. Ini ilmu-ilmu yang sudah dibagikan nih ya, pengetahuan-pengetahuan yang sudah dibagikan nih. Oke banget sih, insight baru juga untuk Wina dan juga Sobat Frekuensi. Terima kasih banyak ya Mbak Reni. Sama-sama Mbak Wina. Ya, dan juga terima kasih Wina sampaikan kepada Sobat Frekuensi yang sudah stay tune sampai akhir podcast kali ini. Tenang aja, Wina akan kembali hadir di episode Oles Balsem yang selanjutnya. Dan kita juga akan tetap membahas isu-isu menarik seputar telekomunikasi, spektrum frekuensi radio, ataupun isu terkini lainnya. Oke deh, sekian dulu Wina pamit undur diri. Kuy maridah.